Ya, Ya, saya tidak salah memperkenalkannya, silahkan, monggo Pak Heri memperkenalkan eh, pekerjaan sekarang, lalu hobi sekarang, silahkan, monggo. terima kasih pertama-tama Pak Anton. Ini sebuah kehormatan. Saya diundang di acara Pak Anton yang saya lihat udah 200 berapa begitu ya, Pak? Dua tiga Saya dua, melihat ini 232. yang ini adalah yang ke-232. Nah, saya memang seperti yang tadi di awal kita sampaikan, sudah mulai bertemu 81 saya udah nongol-nongol juga tuh Pak. Artinya pas di awal-awal Pak Anton kita di Jalan Batu Tulis 38 itu ya. Tapi 82 saya ingat itu baru mulai apa sih bawa baturnya ya. Jadi saya Heri Marhono, terima kasih sekali lagi Pak Anton. Saya, nah ini kalau dibilang profesi, iya profesi saya adalah tour leader, tour leader. Saya di tahun 2006 membuat yang namanya, ini yang menjadi judul acara kita ya Pak Anton ya. Saya membuat sebuah cyber community yang namanya adalah singkatannya ITLF, Hmm. Indonesian Tour Leaders Forum. Begitu. Hmm. Oke, oke. Pak, Ya, sepintas sepintas orang pikir ini apa sama, mirip dengan ITLA. Nah, coba jelaskan karena Bro yang menjadi bidannya nih. terima kasih Pak Anton, terima kasih. Nah, jadi kalau kita lihat di timeline-nya ya Pak Anton ya, kita lihat di timeline. 30 Januari 2006. Tapi ngomong-ngomong terima kasih Pak Anton pilih tanggalnya 30 Mei. Karena Hmm. lahirnya ITLS tanggal 30 juga. tapi Oh, tapi 30 Januari bukan Mei, oke, 30 oke, oke. Januari 2006. Ini kalau dilihat dari namanya Pak Anton, memang kita kan namanya Indonesian Tour Leaders Forum. Awalnya ya ini untuk forumnya tour leader, forum pada saat itu ya Pak Anton ya, saya ingat benar. Facebook mungkin sudah ada, IG saya belum monitor nih, tapi IG kan juga setelah Facebook ya. Nah, teman Facebook sudah ada, tapi teman-teman baru mulai buka account Facebook tuh 2008 seingat saya tuh Pak Anton. Nah, jadi 2006 itu kalau ingin berkomunikasi di dunia maya, pada saat itu belum seperti sekarang yang sangat mudah nih ya, ada IG Live dan segala macam. Saya kok kepikiran kebetulan memang banyak bertanya juga dengan salah satu bro ini, bro Jeffrey Lesmana. Pak Anton pasti Hmm. kenal juga kan ya. Bro Jeffrey Lesmana ini kan IT-nya, aduh tahu banget IT, saya tanya-tanya. Kalau bikin mailing list di Yahoo Group caranya bagaimana sih? Agar selain kita bisa ketemu physically, nah kita bisa juga berkomunikasi pada saat kita sedang tidak berada di tempat. Karena mengingat pekerjaan dari tour leader kan Pak Anton ya, eh, bisa saja salah satu rekan ada di Asia, ada di Eropa, ada di Amerika segala macam. Bagaimana di lokasi yang berbeda kita tetap connected. Wah, jadi terbawa Nokia begitu ya. Itu adalah ide awalnya. Membuat sebuah komunitas cyber yang sekarang memang saya menyebutnya mungkin tepat juga disebut sebagai virtual home. Nah, awalnya adalah ditujukan untuk para teman-teman tour leader. Memang ini lebih difokuskan kepada teman-teman tour leader yang outbound. Nah, dalam perkembangannya Pak Anton, karena kalau memang para tour leader ini supaya ada komunikasi, connected, dan juga apa ya, bisa menyampaikan profilnya, kan perlu ada yang melihat. Yang melihat siapa? Kalau end usernya, kalau bagi freelance ya, kalau bagi in-house kan tentu saja pimpinan. Bagi freelance yang melihat kan petinggi-petinggi di BPW. Dari situlah kemudian saya juga mengundang petinggi-petinggi di BPW untuk bergabung di Indonesian Tour Leader Forum ini. Terus, kalau kita ingin mendapatkan update, kan perlu nih ada teman-teman yang juga
tinggalnya di somewhere yang kita datangi. Nah, beberapa narasumber yang Pak Anton sudah undang juga ya. Nah, itu juga saya ajak untuk bergabung di sini nih. Di antaranya kan ada Dana Schuster, ada Sandy ya di Finland. Ini memang kita kumpulkan baik yang ada di Turki, ada yang di mana saja. Nah, seperti itu, tapi saya akan kembali adalah menjawab pertanyaan Pak Anton ini. ITLF dan ITLA begitu ya. Nah, ini kan 30 Januari 2006. Pada waktu ITLF merayakan ulang tahun yang ketiga, Pak Anton, itu jadi di tahun 2009, memang sebelum-sebelumnya di Milis sendiri juga ada pembahasan-pembahasan, ada kerinduan. Saya yakin kerinduan itu sebetulnya bahkan mungkin sebelum tahun 2006 ya, ada kerinduan bagaimana kalau juga di kalangan outbound tour leaders ada asosiasi. Karena pada saat itu belum ada. Asosiasi untuk local guide, untuk tour leader yang overland, untuk domestik ada. Kita mengenal HPI, saya sendiri pun juga menjadi anggota HPI cukup aktif saat itu. Pernah menjadi pengurus HPI juga ya. Nah, itulah asal mulanya. Kita sudah membicarakan juga di Milis. Kemudian pada waktu ulang tahun ketiga itu memang sudah dirancang. Sebaiknya kita bahas nih rencana soal pembuatan asosiasi itu. Dan ternyata ada kesepakatan. 30 Januari 2009 sepakat, ya sebaiknya kita membuat asosiasi. Dan dibentuklah tim Pokja yang bekerja selama 1 bulan. ITLA-nya sendiri lahir 28 Februari 2009. Jadi 3 tahun setelah ITLF. Kira-kira itu kaitannya. Pak Heri menjadi ketua umum yang pertama? Ya, benar Pak Anton. Jadi, ya. Berapa tahun ya waktu itu ya? Seingat saya bukan cuma jabatan sekali kan waktu itu. Nah, jadi begini. Awalnya ketika kesepakatan itu sudah dibuat di 28 Februari 2009, kita membuat yang namanya caretaker. Nah, karena pada saat itu kan tim Pokja terus mengadakan deklarasi. Saya masih ingat deklarasinya itu di Kelapa Gading. Nah, setelah deklarasi kemudian perlu dibentuk caretaker dulu. Lalu diberi kepercayaan caretaker itu selama 6 bulan. Selama 6 bulan untuk menyelenggarakan Munas agar ya bahwa ini selain legalitas harus didaftarkan di Humkam, tapi ini juga kan harus ada suatu musyawarah nasional sehingga organisasi ini resmi. Jadi kami diberi waktu 6 bulan. Saya mendapat kepercayaan sebagai caretaker 6 bulan. Lalu ketika Munas yang pertama, saya juga mendapat amanah untuk menjadi ketua umum. Jadi dari tahun 2009 sampai 2013. Satu periode saja. Satu periode plus caretaker 6 bulan ya, jadi 4,5 tahun. Oke. Makanya ingatnya rasanya bukan sekali gitu ya. Oke. Nah, Pak, kita kembali ke ITLF. Ya. Ini luar biasa. Berapa banyak anggotanya sekarang? Nah, jadi ITLF sendiri, kalau kita berbicara di mailing listnya, ini kebetulan ada di depan saya juga nih ya. Sambil saya lihat di contekan saya. Di mailing list yang di Yahoo Group, anggotanya itu 2.210. Nah, memang era email atau mailing list, milis tidak seperti pada masa itu ya, Pak Anton ya, yang karena belum ada Facebook, belum ada IG, belum ada yang lain-lain, belum ada Twitter, sangat tergantung dengan di Yahoo Group ini. Ini anggotanya sampai hari ini masih 2.210. Nah, kemudian agar supaya ini juga mengikuti perkembangan zaman, maka dibuat juga adalah sebuah Facebook Group. Nah, ini saya sambil buka juga. Facebook Group ini dibuatnya di tahun 2008 itu. Saya ingat di tahun 2008. Anggotanya di saat sekarang ini adalah
Di 2000 juga nih Pak Anton, saya lihat ya, lihat contekan 2090, 2090. Memang sempat di dalam perjalanannya, ketika tahun 2009 ITLA lahir, apalagi saya sebagai pengurus caretaker, kemudian juga sebagai ketua umum begitu ya. Pada saat itu saya, karena kan saya tidak sendiri. Sebagai moderator ada saya, ada Bro Tony Syaril, ada juga Sis Pauline Suharno. Ya. Nah ini kami sibuk pada saat itu mengurus asosiasi, sehingga sempat memang milisnya sendiri ya tidak terlalu aktif lah ya, tidak terlalu aktif. Ini yang saya sampaikan, itu sebabnya di Facebook group yang anggotanya 2090 orang, saat sekarang ini ada 2154 yang pending membernya. Jadi karena ini kan private group Pak Anton, dulu disebutnya closed group. Nah ini sebuah private group di mana perbedaannya dengan public group adalah, saya mungkin sebagian banyak tahu, tapi siapa tahu ada yang belum tahu. Jika public group, siapapun klik join langsung bisa masuk. Nah, di private group ini perlu ada approval dulu dari moderator. Tujuan dari private group tentu saja adalah karena ya dibilang confidential sekali juga tidak, tetapi walau bagaimanapun pada saat pembahasan kan ada saat-saat yang sebaiknya ini hanya adalah untuk internal begitu ya Pak Anton ya. Sehingga ini dibatasi adalah memang bagi teman-teman yang bermain di outbound tours industry, most welcome. Saya punya PR nih memang Pak Anton. 2154 ini satu persatu saya coba lihat. Kemudian kalau sempat saya juga hubungi dalam artian begini. Kalau kita mau konsisten agar ini betul-betul adalah dari our society, dari lingkungan kita, ya otomatis ini perlu dilakukan verifikasi yang benar kan. Kalau saya asal klik approve masuk, anggotanya udah 4.000 lebih ini sebetulnya. Tapi jadinya tidak sesuai dengan misi awal yang ini adalah tempat virtual home-nya kita-kita yang berada di outbound tours industry. Demikian, mantap. Oke. Pak Heri, ya, benefitnya apa jadi anggota? Kan ini anggotanya non-profit organization, tidak bayar, tapi saya sudah jadi anggota sejak pertama. Jadi saya masih aktif buka ya, walaupun mungkin sudah beberapa lama ini kualitasnya menurun. Saya paham dan saya juga mengerti, mungkin cuma saya yang masih old school gitu ya. Ini old school masih lihat-lihat email segala macam. Tapi kalau yang new generation, new millennial ini mungkin mereka larinya udah ke sosmed dan lain sebagainya. Oke, kira-kira benefitnya apa Pak? Nah ya, pada awalnya kan ini hanya dimaksudkan untuk tempatnya para tour leader untuk berkomunikasi antar tour leader saja, tour leader outbound. Pada perkembangannya, lalu ada juga BPW, petinggi-petinggi. Nah, seperti Pak Anton, saya lagi lihat contekan ini Pak Anton, betul. Pak Anton itu tanggal 23 Maret 2006. Emailnya sudah terdaftar, Pak. Ini saya lihat nih. Itu kami ini baru dibuat kan 30 Januari ya. Jadi saya melihat Pak Anton ini memang visioner nih. Pada saat itu Maret itu kan baru puluhan yang masuk. Pak Anton lihat, ini akan bisa menjadi sesuatu gitu ya Pak Anton ya. Bukan cuma itu. Ya. Bukan cuma itu Pak Heri. Saya lihat siapa dulu yang bikin. Iya. Terima kasih. Kita berteman sangat lama dan kita banyak jalan di banyak proyek, sama-sama jalan, ketemu di mana-mana. Kita pernah satu kantor. Saya kan tahu persis.
kualitasnya dari seorang Heri Marhono itu seperti apa? Terima kasih Pak Anton. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Anton tadi terkait dengan benefit. Kalau dari sisi email adalah memang Yahoo Group-nya sendiri ya Pak Anton ya, sejak tahun 2019 dia mengurangi fitur-fiturnya. Bisa dimengerti ini adalah karena bisa jadi popularitasnya kalau semacam milis sudah semakin berkurang, sudah lebih banyak pilihan-pilihan yang lain. Kalau masih ingat di sebelumnya, Bro Tony Syahril ini adalah salah satu bersama-sama dengan teman-teman yang lain yang sangat rajin untuk berbagi. Di antaranya Bro Tony Syahril ini berbagi guiding materials, Pak Anton. Nah, guiding materials ini di Indonesian Tool Leader Forum ada fitur yang namanya file. Nah, sehingga file itu bisa dalam bentuk PDF ya, PDF, bisa dalam bentuk Word juga bisa. Nah, itu bisa disimpan di situ. Bro Tony Syahril ini ada beberapa buku terkait Eropa Timur, terkait Eropa Barat, terkait Eropa Utara, ada juga destinasi-destinasi lain seperti di Middle East gitu ya. Nah, Bro Tony ini seperti yang kita ketahui bahkan sampai sekarang kan, itu adalah seorang penulis yang aktif. Ini baru belum lama masuk di Kompasiana, artikelnya menjadi artikel utama. Wah, saya sendiri adalah seorang yang sangat ngefans dengan tulisan-tulisan dari Bro Tony dan kita sama-sama memanage ITLF ini. Nah, itu adalah salah satu benefitnya. Jadi, guiding materials dibagikan di situ secara tertulis. Yang saya lihat memang banyak teman-teman mereka melakukan downloading ya. Kemudian jika sebetulnya itu kan bisa saja disimpan secara soft copy, dalam bentuk soft copy. Tapi ada beberapa teman juga yang dalam bentuk hard copy di print gitu. Selain guiding material seperti itu, dengan adanya members di Indonesian Tool Leader Forum yang terdiri dari petinggi-petinggi travel agent, jika seseorang anggota, khususnya Tool Leader Outbound begitu ya, menuliskan sesuatu. Dan memang menulis tampil ini kan ada dua sisi ya Pak Anton ya. Pisau yang ada dua sisi nih. Apakah ini menguntungkan? Oke. Ya, tadi benefitnya yang itu guiding material. Ya. Guiding material, ya. Betul. Nah, selain jadi benefit itu adalah selain yang tadi memang betul Pak Anton nyatakan kalau di Yahoo Group, karena fiturnya yang dikurangi, kemudian juga adanya orang lihat email mungkin lebih cepat kalau melihatnya di sosial media begitu ya. Nah, ini kita iringi dengan di Facebook Group bahwa nanti ada seorang teman yang memang menyarankan eranya saat sekarang ini adalah era omni-channel. Jadi sebaiknya tidak hanya melalui satu channel yaitu Yahoo Group saja atau melalui Facebook saja, tetapi perlu juga yang menggunakan channel-channel yang lain. At the moment adalah Yahoo Group dan juga Facebook Group-nya. Dengan adanya member dari petinggi travel agent juga di ITLF ini ya, baik di mailing list, sekarang lebih banyak di Facebook Group, ini ketika menulis sesuatu dan kalau tulisannya itu bagus, kan ini menjadi satu nilai value added tersendiri. Ini tool leader yang punya satu kualitas yang bagus ini. Kualitas yang bagus karena apa? Dari tulisannya kita bisa melihat gitu ya Pak Anton ya. Kemudian juga dari tulisannya isinya bagaimana nih? Apa yang diisi? Nah, itu adalah keuntungan dari sisi outbound tool leader di mata BPW. Keuntungan yang lain, ini memang dengan sekarang waktu lebih ada, apalagi di situasi seperti sekarang ya, saya perlu untuk lebih mengingatkan atau menghubungi teman-teman, khususnya narasumber yang tidak berada di Indonesia.
untuk kami minta bisa memberikan update nih Pak Anton. Update-nya, keuntungannya kan dengan di-update itu karena ya boleh masih tetap melalui email ataupun juga melalui Facebook Group yang dengan komentar bisa lebih cepat, itu kan bisa di-trace ya. Karena kalau di WhatsApp Group kelemahannya kan kalau udah numpuk-numpuk, nah kita nyarinya itu cukup cukup setengah mati begitu ya. Saya masih melihat bahwa dengan kalau dibuat di Facebook Group, ini mencarinya masih lebih mudah. Itu. Nah, selain dari narasumber yang berada di luar, selain juga dari antara tool leader dengan BPW, kalau Pak Anton masih ingat, di masa mailing list dulu, ini adalah ketika masa high season khususnya ya Pak Anton ya, kita belum tahu apakah suatu saat ini akan bermanfaat lagi, akan manfaat seperti itu akan muncul lagi, atau akan sudah ada platform lain yang menggantikan. Pak Anton mungkin masih ingat, ketika ada beberapa teman yang melakukan blocking seat, dan kemudian blocking seat-nya itu tidak terjual, nah ini pada saat itu bisa posting di ITLF, dan sampai sekarang pun kalau mau ya masih tetap bisa ya, bisa di email, bisa di Facebook Group, sehingga blocking seat yang tidak materialize, siapa tahu ada satu BPW lain yang sebetulnya sangat membutuhkan. Pada saat itu ini adalah saling jadi win-win. Marketplace. Jadi marketplace, betul. Pak Heri, saya sebagai pengguna aktif setiap minggu 2-3 kali saya masih buka, walaupun makanya tadi saya merasakan bahwa ini sudah penurunan kualitasnya. Yang menarik menurut saya adalah bahwa ini forumnya bagus, data informasinya diperlukan, tetapi toolsnya sudah ditinggalkan. Mereka sekarang itu buka email, saya kalau nggak perlu saya nggak buka email. Jadi tiap hari bukanya lebih kepada sekarang itu adalah Facebook masih sesekali. Instagram lebih cepat sekali karena kita bisa segala macamnya lebih kemana-mana gitu ya. Tapi ini bagus bro. Nah sekarang pengen tahu kira-kira nih kita kalau sekarang ditanya selalu begitu. Tujuan akhirnya mau apa sih? Kalau begini-begini doang nih mau kapan berakhir gitu ya? Atau mau di-upgrade atau apa? Atau cuma begini doang? Kira-kira gimana Pak? Oke, jadi terkait dengan ujung-ujungnya akan kemana gitu ya, ITLF ya? Gitu Pak Anton? Betul. Oke, saya jujur karena memang pada waktu di awal ya, itu bermula dari sebuah ide yang sederhana, tidak ada bukan sesuatu yang muluk-muluk, oh rencana mau ini begitu ya. Nah, awalnya hanya ya biar di antara tour leader bisa ada tempat untuk berkomunikasi. Bahwa setelah 3 tahun kemudian itu membuat ternyata bisa menjadi suatu jembatan untuk lahirnya ITLA, itu saya senang sekali. Dan juga rekan moderator Bro Tony Sheryl, Sis Pauline ini senang sekali bahwa ini akhirnya menjadi jembatan. Dan di awal-awal pada saat itu juga ini adalah merupakan media komunikasinya bagi ITLA, masih juga hingga sekarang begitu ya. Dan buat saya tidak berkeberatan. Nah kalau kembali lagi ke pertanyaan adalah nantinya akan kemana sih begitu ya? Apakah akan menjadi marketplace begitu mungkin ya Pak ya? Nah ini intinya sih begini, kalau memang ini adalah bisa bermanfaat, Bro Tony Sheryl sendiri sudah melihat bahwa karena di email, seperti tadi Pak Anton juga bilang, email sudah jarang orang yang mengakses, maka fitur-fitur di media yang lain tidak melalui Yahoo, tetapi bisa melalui Facebook Group, karena di Facebook Group pun kita bisa berbagi guiding materials, itu akan tetap dilanjutkan. Bahkan memang
saya mengetahui ada cukup banyak teman-teman yang juga mempunyai koleksi tulisan-tulisan. Selain Bro Tony Syaril, kita mengenal juga tentu saja ya Bro Ted Suryanto Hisani. Ini dulu juga termasuk yang rajin untuk menulis. Kita masih menantikan untuk kembali menulis. Bro Budi Wiharmoko juga banyak tulisan-tulisannya yang sangat bermanfaat bagi kita. Demikian, Pak Anton. Oke. Nah, Pak, saya sangat merasa terbantu di dalam masa-masa dulu ya, di mana informasi itu adalah sulit. Ada internet, tapi tidak seperti sekarang internetnya menjadikan satu tulisan itu bisa jadi viral kemana-mana. Itu adalah dari ITLF. Dan manfaat kepada tour leader itu sangat-sangat tinggi. Informasi ini, informasi itu gitu ya. Sekarang itu kan sudah beda caranya. Orang kita bisa melihat di Instagram lebih cepat dibandingkan dengan tulisan yang ada misalnya di forum. Nah, saya juga melihat kalau ini terus seperti begini akan kehilangan kehilangan anggotanya. Anggotanya makin lama akan pasif gitu ya. Karena sudah berubah. Misalnya contoh, kemarin saya bicara dengan Bro Ivo. Dulu yang namanya representatif seperti itu, saya ingatnya adalah malahan Pak Heri duluan gitu ya. Pernah ya Pak ya? pernah. Ya, Pak Heri yang pernah bikin event dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini saya melihat perkembangan itu demikian rupa. Misalnya contoh kalau saya flashback tahun 91 saya mendirikan Jakarta Express, itu adalah representatif yang mungkin awal-awal masih jadul dan lain sebagainya. Sekarang itu hampir semua travel agent mayoritas lebih daripada 70% yang involved di Indonesia market punya rep-nya. Dulu nggak ada gitu ya. Nah ini tapi sejalan dengan perkembangan zaman, saya melihat kebutuhan itu berubah. Kebutuhan itu berubah dan memang kita mesti tingkatkan. Ada beberapa yang saya melihat misalnya sekarang itu konsep sudah click and pay. Saya nggak ngerti. At the end of the day, kalau nggak ada duitnya, menurut saya nggak menarik juga. Harus ada duit untuk bisa memberikan support, memberikan darahnya nih. Kalau nggak ada donor darahnya buat ITLF, saya bingung mau hidupnya mau dari mana gitu ya. Jadi semua berdasarkan volunteer. Nah, volunteer itu satu saat kita pergi ke atas panggung nggak ada penontonnya, ya akhirnya yang naik ke panggungnya nggak ada lagi gitu. Oke, saya menangkap poin yang disampaikan oleh Pak Anton. Nah, jadi di dalam ITLF-nya sendiri ya, Pak Anton ya, karena walau bagaimanapun dari awal itu adalah non-profit, itu akan terus dijalankan seperti ini. Nah, memang saya juga membuat yang namanya HM Management, Pak Anton. HM Management. Nah, ini ada beberapa sahabat-sahabat, apakah itu teman vendor ya, vendor yang di luar, yang ketika datang ke Indonesia, kemudian perlu untuk dibantu, bertemu dengan teman-teman BPW, bertemu dengan tour leader. Nah, saya memang membantu juga di event management, nah, saya memang melihat saat sekarang ini Pak Anton, dengan adanya situasi yang terjadi, yang sekarang bisa dilakukan adalah kita melakukannya secara virtual, secara online ya, secara online, seperti yang kita jalankan sekarang ini. Kemarin misalnya, pada 13 Mei yang lalu, karena sudah lama kami tidak saling berjumpa, kami membuat yang namanya Meet ITLF Moderators, tapi secara online. Sambutannya mengesankan, kami berterima kasih,
bahwa 150 lebih itu join melalui platform Zoom memang ya, melalui platform Zoom. Nah, memang dari situ kami bertiga, saya, Bro Tony, Sis Pauline, juga akhirnya terus melihat apa yang bisa kita lakukan. Benar, ini sebetulnya sudah menjadi virtual home bagi Indonesian Outbound Tours Industry sejak tahun 2006 ketika masih belum ada platform-platform yang lain. Pada waktu itu hanya melalui Yahoo. Nah, bagaimana di current situation, di situasi yang sekarang ini tetap bisa menjadi virtual home. Nah, kedepannya memang kami akan mengadakan sesuatu hal-hal yang sifatnya adalah virtual. Nah, ini otomatis tentulah ada plus ada minusnya ya Pak Anton ya. Kalau yang physical, yang ketemu muka, itu ada hal yang tidak bisa ditemukan di online. Tapi di sisi yang lain, saya juga melihat bahwa ada beberapa keuntungan yang secara fisikal itu tidak bisa dilakukan jika tidak online. Misalnya, kalau saya melakukan get together, kayak kemarin, atau melakukan event, saya ketika melakukannya di Jakarta, ya bisanya di Jakarta. Ketika akan melakukan di Bandung, atau melakukan di Medan, tidak bisa di saat yang sama, kan? Nah, tetapi kita melakukan secara virtual ini, baik yang di Jakarta maupun yang di kota-kota lain, at the same time bisa hadir. Ini saya lihat sesuatu yang terus akan kita gali juga. Kemudian juga hal yang lain. Jika saya ingin mengundang, saya menyebutnya apa ya, partner lah. Kalau ngomong vendor kok partner ya, sahabat-sahabat kita yang di luar. Nah, jika akan mengikuti acara ini, apa saja ya, event ataupun yang lain nantinya, apa keuntungannya yang terjadi? Betul, sekali lagi kalau tidak ketemu muka, ada hal-hal yang tidak menguntungkan. Ketika tidak ketemu muka ini, yang saya lihat adalah they are going to save the air tickets. Mereka tetap bisa hadir, tetapi tidak mengeluarkan biaya air ticket, katakan misalnya yang di Jepang atau yang di Turki untuk datang kemari, begitu ya. Mereka juga dengan bisa mengikuti acara virtual ini, tidak harus mengeluarkan biaya akomodasi, karena tetap berada di tempatnya. Mereka juga tidak mengeluarkan biaya untuk food and beverage, karena berada di tempatnya. Nah, ini tentang hal ini, untuk melakukannya secara virtual, dan kemudian walau bagaimanapun ini pernah menjadi marketplace, yes, we are going that way, Pak Anton. Kita akan mengarah ke sana. Keren. Mesti begitu. Kalau enggak menjadikan sesuatu, karena dunia berubah dengan begitu cepat. Seperti yang saya lakukan sekarang, dari wholesaler 91 Jakarta Express sampai hari ini. Jakarta Express masih ada, wholesalingnya masih ada. 2004 TX Travel, 2016 Charter Flight. Lalu 2019 saya membuka yang tidak pernah mungkin travel agent pikirkan, yaitu menjual, saya sebagai TX Travel membuka platform internal saya dengan nama netral, supaya bisa teman-teman travel agent lagi yang lain itu menjual produknya. Jadi namanya adalah Traviasa, dan ini sambutannya luar biasa. Ada 12.000 travel agent bergabung di sini sebagai pembeli dan sebagai penjual. Nah, ini kan luar biasa. Lalu 11 November 2019 saya juga membuka yang namanya reseller. Reseller itu adalah, saya melihat tuh begini, dunia berubah cepat. Kenapa untuk menjadi seorang penjual itu harus punya izin? Padahal di asuransi, asuransi masih menjualnya harus ada izin dan lain sebagainya. Tetapi properti itu tidak perlu. Properti itu ada yang punya license, lalu setelah itu adalah disebutnya mungkin reseller apa sub agent, itu jumlahnya banyak sekali.
memang mereka ada pembagian komisi dan lain sebagainya. Tetapi sejauh ini bisa jalan dan terjadi, dan ternyata hasilnya bagus sekali. Ada ratusan yang sudah join dalam cuma hitungan berapa bulan. Dan ini membuka satu kesempatan yang berbeda. Jadi sekarang itu adalah bisnis adalah sharing, bisnis adalah bukan eksklusif lagi, bisnis adalah can be reached by everybody gitu ya. Nah ini yang mungkin juga Pak Heri mesti pikirkan, karena jangan sampai kebetulan ya Pak Heri, Pak Tony, Pauline ini adalah generasi ini baby boomer gitu ya, dia generasi kolot gitu ya, masih old school kayak saya. Di dunia sana itu terjadi perubahan yang sedemikian rupa, begitu cepat dan namanya tadi dicek, diteleponin satu-satu, Facebook lagi, ini bener nggak? Udah nggak zaman. Everybody have the right to know gitu ya. Kalau misalnya contoh, saya ngomong seperti begini pada waktu saya ngobrol dengan beberapa petinggi dari airline, dari hotel dan lain sebagainya, saya mengatakan apakah pertanyaan saya ini sensitif? Kalau sensitif tidak perlu dijawab. Kalau boleh dijawab, saya mengingatkan bahwa ini akan dibaca, akan diulang, dan akan direkam di mana-mana. Dan saya bilang, ada konsekuensinya nggak? Lalu dia bilang, oh ya, we know. Jadi ada perusahaan yang, karena ini udah 231, saya banyak ketemu dengan segala macam. Ada perusahaan MLM yang tidak boleh berbicara mengenai kesehatan. Tapi dia bilang, padahal saya gunakan untuk kesehatan. Kenapa? Kode etiknya nggak bisa. Di publik sebenarnya nggak bisa. Tetapi yang dia bisa apa? Oh, manfaat yang lain. Begitu. Jadi dari hotel berbagi segala macam, dari airline berbagi segala macam, dari beberapa petinggi travel agent berbagi segala macam, yang bisa dibagikan itu menjadi publik. Milik publik. Itu. Jadi udah nggak zaman lagi nih dicek lagi hanya untuk internal, itu udah jadul, forget it gitu. Karena kita apa yang saya ngomong menjadi milik publik. Apa yang kita ngobrol di sini semua orang bisa lihat, dan itu udah nggak bisa lagi eksklusif gitu. Nah ini maksudnya yang mungkin perlu dibuat. Inilah makanya kemarin Bro Ivo cerita bahwa dia bikin tour leader course itu yang daftar 300-an. Nah, itu adalah pertanyaannya adalah apakah dicek satu persatu mereka ini adalah pekerjaannya apa? Kan nggak peduli lagi siapa aja, oke gitu. Jadi now is a open mindsetnya harus dibuka, dan segala sesuatunya harus lebih lebih fleksibel lah. Udah cuma in return misalnya to be a member of ITLF setahun bayar misalnya $10 misalnya is a token gitu kan. Jangan mau yang gratis aja gitu kan, paling tidak ada yang bayarnya gitu. Oke, Pak, ini menarik dan waktu kita seperti biasa berjalan dengan cepat. Kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit ya. Saya buka di kolom tanya jawab. Teman-teman kalau mau bertanya, ini ada 46 rekor. Tadi sampai 50-an sebenarnya. Banyak sekali yang saya pada waktu pertama kali bikin seperti begini yang nonton 2, 3. Saya bilang nggak peduli. Saya nggak peduli. Tujuan saya cuma satu, mau berbagi dan mau kasih lihat. Nih TX masih ada nih. TX masih berdiri nih. Kantornya walaupun sekarang tutup, kantornya masih ada gitu ya. Oke. Ini dari Bintang Wisata Makassar mungkin ya, MKS ya. Good share, bisnis kami tiarap sekarang. Don't worry, ada waktunya tiarap, ada waktunya berdiri lagi. Dan yang perlu sekarang, ini mungkin saya sedikit cerita. Yang perlu sekarang untuk dunia pariwisata adalah mempersiapkan satu, perusahaannya itu adalah ramping, satu. Kedua, online, semua harus online. Udah nggak zaman lagi kalau nggak online. Jadi bisa work from home. Ketiga, yang akan berangkat duluan, yang akan jalan duluan adalah domestic traveling dan domestic trip. Dari Makassar
akan sedikit orang yang ke Pulau Jawa, yang akan sedikit yang ke Bali untuk traveling. Kalau ada urusan keluarga is okay. Tapi dari Makassar mungkin akan ada tour yang ke mana deket, seperti misalnya Toraja gitu ya, Pantai Bira misalnya. Ini akan banyak seperti begitu. Karena apa? Pak Heri lihat nggak edaran-edaran yang mengatakan bahwa ini loh, kalau check-in ke bandara harus 4 jam sebelumnya. Betul, betul. Lalu kalau kita keluar rumah harus pakai masker. Berarti kalau jarak dari rumah ke bandara kurang lebih 1 jam, berarti 1 jam sudah pakai masker di mobil, lalu 4 jam di airport, lalu terbangnya katakanlah 1,5 jam ke Singapura, pakai masker lagi, sampai di Singapurnya nunggu lagi, pakai masker lagi, mungkin perlu 1,5 jam. Total untuk penerbangan 1,5 jam kita pakai maskernya 8 jam. Kira-kira do you want to do it? Saya bilang, ya kalau terpaksa saya I'll do it gitu ya. Tetapi masalahnya timbul lagi permasalahan bahwa yang namanya AC adalah sirkulasi udara. Secara kita tidak kelihatan bahwa droplet daripada virus itu terbang, dia muter-muter di situ. Kalau di pesawat bagaimana? Selama pesawat itu masuk ke dalam AC, virus masuk ke dalam AC, keluar bersih. Itu bersih. Ada istilah yang mau tempat duduk tengah dikosongin lah, physical distancing lah, segala macam. Physical distancingnya mesti dikosongin adalah 2 row ke depan, 2 row ke belakang, 2 row ke kanan. Gimana jadi isinya? Kosong sekali ya, jadi kosong sekali. Jadi kosong. Iya, jadi dan itu juga tidak menjamin. Kita pakai masker pun tidak menjamin. Kita tahu yang ikut grup tour kebanyakan senior semua lagi. Umur 50 tahun ke atas gitu ya. Bagaimana mereka yang masuk kategori rentan ya. Inilah sesuatu yang memang luar biasa. Wow, Pak Andre Aledean, how are you? Pak Andre lagi bikin apa ya? TV apa? TLTV ya? TLTV. Dan ini nanti hari ini, Pak Anton, hari ini nanti sore nih. Nanti siang, jam 2 ya. Menampilkan Bro Amran Syah Tahir. Ya, Trans Siberia. Ya, Trans Siberia. Keren. Sukses. Ya. Ini yang menurut saya kalau bisa itu TLTV-nya langsung monetize. Yang mau nonton bayar 10.000. 10.000 aja. Komitmen. Mau nggak gitu kan ya? Ini persoalan bukan free aja, small money but big impact gitu ya. Oke, ini makasih Pak Andre. Bintang Wisata Makassar, kira-kira kapan dunia pariwisata akan kembali normal Pak, dan langkah apa yang paling utama sebaiknya kami lakukan? Lalu, Bu Teti Rianto, betul ya Bu Teti ya? Bu Teti Arianto ini adalah adalah Ketua Umum ITLA periode sekarang. Betul. Iya. Bu Teti Arianto. Bu Ketum, betul. Iya. Ini kok ada yang tahu nama lamanya Pak Heri ini? Wah, sukses terus buat Mas Oyong. Bukan Mas Oyong, Mas Yoyong. Nah, Oyong lagi. Itu tahunya sepotong. Itu bro. Ya. Bro apa? Kalau yang tadi tahu nama kecil itu Bro Andre Visokananda. Ini orang lama juga ini. Oh iya, kok manggilnya Oyong? Iya. Kok manggilnya Oyong? Kurang Y-nya. Ngetiknya kurang Y. Oke, ini tadi teman seangkatannya Bu Ketum ini. Oke. Tadi ada yang tanya kapan. Saya melihat adalah bahwa mulai bulan Juni di Jakarta PSBB akan dihentikan. Lalu mulai 5 menurut saya pemerintah akan mulai melakukan yang namanya testing ya, persiapan, restart segala macam. Lalu yang jadi persoalan adalah kalaupun kita buka bisnisnya udah ada belum. Nah, berarti yang kita harus fokus adalah tiket domestik. Kedua adalah travel domestik.
tur domestik. Ketiga yang harus fokus adalah kepada small group. Grup kecil-kecil dan tripnya pendek-pendek. Tadi Jakarta ke Bandung, Puncak, Carita gitu ya. Jakarta mungkin ke Jogja pun pakai mobil. Karena kita safe traveling sama-sama, tapi in a group. Tapi kalau kita in a small group, family group. Tapi kalau kita traveling dengan 30 orang foreigner, orang asing di dalam bus, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Itu yang menurut saya akan perlu waktu mungkin Oktober, November, Desember baru recovery untuk naik pesawat grup bareng-bareng. Saya malahan melihat mungkin charter flight yang banyak saya bikin terakhir adalah 11 pesawat per minggu, itu mungkin harus tahun depan. Mungkin harus tahun depan. Seperti kayak sekarang Malaysia mengatakan boleh datang ke Malaysia sehari bayar 1,5 juta di karantina 14 hari. Nah, ada yang mau nggak tur ke Malaysia dengan karantina 14 hari gitu ya? Pak Heri, saya mungkin pada kesempatan ini juga mau update sedikit berdasarkan dari banyaknya saya sudah menyerap ilmu-ilmu gitu ya dari banyak kalangan, termasuk juga research, termasuk juga profesor, termasuk juga dari segala macam bidang bisnis. Saya cuma mau katakan pada forum reseller travel ini, komunitas travel ini, saya cuma mau mengatakan satu kata. Travel agent will not die. Ini penting. Travel agent will not die. Ya, Bapak Ibu bertahan. Bapak Ibu bertahan. Bertahan sebisa-bisanya. Hari ini bisa jual masker, bisa jual hand sanitizer, frozen food, bisa jual apa saja silahkan. Do. Kenapa? Hanya melewati beberapa bulan saja ini. Jangan berpikir PSBB buka bulan Juli kita langsung bisa, langsung bisnis, langsung ininya berangkat lagi, tour leader jalan dan semuanya jalan. No, forget about that. Kita harus bertahan, tahan napas agak sedikit panjang, mungkin sampai akhir tahun. Grup tour dalam ukuran yang besar mungkin baru tahun depan. Tetapi Pak Heri, saya salut dengan Pak Heri, tadi sudah mengatakan, iya, we will do something. Pak, nanti Japrian Pak, kalau perlu free advice, karena saya kan 231 insight, saya nyerap semua. Maksud saya bikin Instastory ini bukan tanpa tujuan, tujuannya cuma satu. Nanya orang di dalam forum seperti begini, dan saya bisa... Hari ini saya 8. Kemarin 8 juga. Kemarinnya lagi 6. Paling banyak sehari 10. Bayangkan Pak, saya ketemu 10 orang nyerap ilmunya gitu kan ya. Dan itu yang bicara adalah orang-orang yang pilihan. Saya milih, saya mau ke sini gitu ya. Ini yang luar biasa. Jadi travel agent bersatu. Travel agent will not die, gitu ya. Bukan all soldier never die. No. Travel agent will not die, gitu ya. No. All soldier, all leader still there, gitu ya. We will be there. Gitu. Oke, Pak Heri, last comment. Saya hari ini banyak sekali belajar dari Pak Anton, dari apa yang sudah dilakukan. Terus kemudian saya memang sering mengikuti acara-acara Pak Anton ya, seperti yang Pak Anton lihat kan, saya selalu mengikuti juga. Saya banyak belajar, dan apa yang tadi saya baca juga dari komentar teman-teman yang melihat bahwa sangat inovatif, pemikiran yang luar biasa dari Pak Anton. Saya, Bro Tony Sheryl dan Sis Pauline Suharno akan mengaplikasikannya di ITLF. Yes. Kita dukung. Wah, ini komennya tadi saya off-kan. Yang setuju dengan Bro Heri untuk meng-upgrade ITLF-nya, kasih jempol. Ya harus kasih jempol. Kasih support. Terus satu Pak, ya, minta iuran. Jadi yang sedikit aja. It doesn't mean a lot gitu ya. Kalau 2.000 kasih setiap orang
100.000 gitu kan ya, 100.000. Yang sekarang join 100.000, tahun depan join 150.000 gitu kan. Tahun lalu lagi one time join misalnya. Tapi paling tidak harus ada. Sekarang itu everything is not for free. Free kayak begini ya, IG Live. Saya bisa mengakukan free karena saya one man operator. Tetapi begitu saya bikin yang namanya Zoom, udah nggak bisa sendirian. Harus paling tidak berdua. Lalu kalau saya perlu operator lagi, saya harus upgrade Zoom-nya itu kan. Dan semua itu perlu biaya, Nanti bikin Zoom. Pak, udah ada yang mau gabung, Pak. Pak Bob nih belum gabung nih. Ini kebagian, Pak. Yang gabung pertama nih, sekarang lagi promosi, bayarnya cuma 100.000, Pak. 10.000 gitu ya. Oke. Nah, ini langsung disamber sama bintang wisata Makassar, Japri katanya. Ya, silahkan. Oke, Pak Heri, kita harus berpisah. Kita nanti akan setiap hari Senin akan ketemu. Mulai minggu depan 1 Juni forum live IG-nya akan kita rubah dan kita akan melihat sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya. Minggu depan saya akan lebih banyak mengisi mengenai strategi apa yang harus kita lakukan selama persiapan sebelum dibuka. Detailsnya seperti apa, step by step-nya setiap travel agent, setiap tour leader, setiap insan wisata harus ngikutin. Kenapa? Karena ini intisari dari selama saya 7 minggu, saya akan sarikan seminggu besok. Nah, ini udah mulai timing countdown nih, Pak. Pak, thank you. 20 detik. Ya, thank you. Salam buat istri, Pak.